Halo semuanya, hari ini kita akan membicarakan tentang leadership dan emotional intelligence. Di sini gue Diauhak sebagai pembicara dan di sini kita punya beberapa teman. Say hi everyone. Hai. Kenalin, gue Nisa Malahayati. Samping gue Zahra Mulyadi. Gue Neila Liansyatifa. Gua Muhammad Nadif. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang pengaruh emotional intelligence ke leadership atau kepemimpinan. Jadi first questionnya adalah bagaimana sih kalian akan menggambarkan emotional intelligence dalam pengertian kalian sendiri? Kalau menurut gue ya, emotional intelligence tuh kayak ability lo kalau buat manage emosi lo dan emosi orang-orang sekitar lo. Karena kan lo leader ya, kayak posisi lo leader, jadi lo harus bisa memanage emosi lo dan orang-orang sekitar lo yang lo pimpin itu. Oke. Kalau misalkan kalian pikir kenapa sih emotional intelligence itu penting untuk kepemimpinan, apalagi kepemimpinan pemerintahan kita saat ini atau kepemimpinan apapun? Karena semua keputusan gak bisa diambil secara kepala panas ya. Jadi kayak emotional intelligence tuh nge-improve keputusan lo dalam komunikasi, terus adaptasi dan nyari jalan keluar dari konflik masalah. Oke, bagus. Oke, jadi kalau misalkan untuk pengalaman atau pernah nggak sih kalian tuh kerja dengan sosok pemimpin atau emang kalian sendiri gitu yang jadi pemimpinnya? Gimana? Kalian bisa nggak share pengalaman kalian gitu? Ya, jadi kan ada seorang manajer project nih di sebuah perusahaan teknologi yang sedang memimpin tim yang menghadapi tenggat waktu yang ketat banget buat ngerilis produk barunya. Nah, jadi tim tersebut itu terdiri dari berbagai individu dari latar belakang yang berbeda kan. Jadi tuh pasti setiap orang itu memiliki individu yang berbeda-beda. Benar. Nah, jadi ketegangan itu tuh mulai muncul pada saat manajernya itu bilang kalau tenggat waktu itu sedikit lagi nih. Nah, jadi pemimpinnya itu harus bertindak dalam berempati dan juga mendengarkan sisi-sisi, misalnya gue manajer ya misalnya, dan lo itu adalah salah satu karyawan gue, dan gue tuh nggak boleh buat ngasih tahu lo tuh gue mau kayak gini, dan lo harus cepat ngerjainnya. Jadi kita tuh sebagai leader kita harus memimpin. Nah, namanya aja leader ya kan. Jadi kita harus menjadi pemimpin buat karyawan-karyawan kita. Jadi kita harus jadi pendengar yang baik salah satunya. Dan juga kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, jadi dampak positifnya itu yang terjadi pada karyawannya adalah salah satunya nih adalah kerjasama tim yang menjadi lebih baik. Itu adalah salah satu contoh dampak positifnya. Wah, bagus banget ya pengalamannya. Kira-kira menurut kalian tuh kalau dalam mengambil keputusan, apa ya pengaruh AI dalam mengambil keputusan itu? Ada yang punya jawaban? Jadi kecerdasan emosional itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan seorang pemimpin yang melalui berbagai cara yang signifikan. Nah, salah satunya adalah kesadaran diri. Nah, pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional tinggi itu dapat mengenali emosi mereka sendiri dan memahami bagaimana emosi tersebut mempengaruhi pikiran dan tindakan mereka. Kesadaran diri ini memungkinkan pemimpin untuk mengambil keputusan yang lebih rasional dan juga objektif, menghindari keputusan yang dipengaruhi oleh emosi negatif seperti kemarahan atau kecemasan. Oke, makasih ya Naila. Oke. Kira-kira apa ya langkah-langkah atau punya nggak sih tips untuk seorang pemimpin gimana dia tuh bisa nge-improve emotional intelligence-nya atau nge-improve apa deh, pasti kan kalau pemimpin itu dilihat banget kan, kira-kira ada nggak yang bisa bikin dia nge-improve skillnya dia gitu? Gua ada sih beberapa step lah ya bahasanya ya. Menurut gue yang paling terpenting tuh langkahnya ada 3 sih. Yang pertama tuh self awareness, self regulation, sama mindset. Kayak self awareness kan lu kayak refleksi aja ke diri lu sendiri. Lu sebagai pemimpin kalau lu nggak bisa kontrol emosi lu, ya gimana mau didengarnya gitu kan. Dan ya self regulation juga nggak jauh sama reflection, dia lebih kayak stress management aja. Jadi dengan lu nge-manage stress lu, mengatur stress lu, dan mindset sih bahwa kalau lu nih lagi sedang memimpin seseorang. Oke, keren sih pernyataan Nadif. Kalau untuk tokoh pemimpin terkenal tersendiri ada nggak yang tahu kira-kira?
gue, jadi gue mau share sedikit dari beberapa pengalaman dan yang gue lihat ya. Jadi gue kenal salah satu founder organisasi gue sendiri, dia namanya Rinaldi Nur Ibrahim. Dia ini menurut gue contoh orang yang leader yang memiliki emotional intelligence yang baik. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kalau kita lihat dari banyaknya organisasi yang dia ciptain, dia selain berfokus di bagian pengembangan anak muda seperti organisasi, dia juga fokus di media berita dan juga kesehatan. Dari segitu banyaknya organisasi yang dia buat, dia bisa ngatur tim yang ada terpaut dalam organisasi tersebut. Nah, contohnya tuh dari pernah jadi kayak dia tuh bisa pernah suatu ketika deadline itu mepet banget gitu dan timnya tuh dikit. Jadi dia ini sebagai leader, dia berusaha buat ngayomin nih, nanya ke masing-masing si anak karyawannya ini nih, kira-kira kesulitan apa aja sih yang kalian alamin gitu, dan dia cari solusinya. Dan jadi dia sebagai leader nggak semata-mata cuman deadline tanggal segini kamu harus selesaiin tanggal segini gitu. Jadi nggak semata-mata cuman nempatin tanggal deadline doang, tapi dia juga bertindak cari solusi gimana caranya kita semua, karena kan dia sebagai pemimpin nih, gimana caranya kita semua ini bisa gitu nyelesain masalah ini gitu. Jadi nggak cuma nyuruh-nyuruh doang gitu ibaratnya. Gue setuju banget sama yang Mala bilang, tapi menurut gue leadership itu nggak semuanya kayak gitu. Jadi ada juga nih leader tapi yang dia tuh nggak mau dengerin apa yang karyawannya mau. Ngerti gak sih? Iya. Iya, kayak terima beres aja, gue mau kayak gini. Tapi kan ujung-ujungnya si karyawan ya bisa aja dia nggak ngerti sama yang leadernya mau, ya kan? Iya. Benar-benar. Nah, menurut lo solusinya gimana tuh? Kayak kalau misalnya ada leader yang kayak gitu tapi tuh kita bingung mau nanggepin dianya gimana. Masa iya kita harus ke atasannya langsung, kan itu berarti ngelangkahin dia dulu dong. Iya benar sih. Mungkin gue punya sedikit saran ya gitu. Jadi kalau misalkan posisi kita lihat dulu nih, posisi kita tuh sebagai apa nih? Kalau misalkan posisi kita sebagai karyawan, istilahnya masih ada HRD nih kan, yang biasanya suka ngobrol sama si leadernya gitu, atau manajer gitu. Kita cari orang yang mungkin paling deket sama bosnya ini. Nah, kita obrolin baik-baik ke orang yang paling deket ini, kita sampein dengan bahasa yang jelas gitu, yang sopan tentunya ya. Kita bilangin kalau misalkan cara bos dalam menyikapi tim ini tuh kayak kurang gitu. Jadi tujuan dia bilang ini, dia bilang dong tujuannya biar proyek bukan proyek istilahnya, mungkin proyek gitu ya. Proyek kita tuh bisa bagus ke depannya. Makanya kita menegur lewat si HRD, kita omongin ke HRD-nya baik-baik gitu. Ntar baru si HRD ini bisa nyampein ke bosnya. Dan semoga aja bosnya bisa ngedengerin ya, bisa sadar atas apa yang dilakuin gitu. Cuman kalau emang sekiranya kesempatan untuk bilang kayak gitu nggak memungkinkan, kita cari di kesempatan lain lagi biar kita bisa nyampein dengan luas gitu. Oke, ngomongin tentang kriteria pemimpin yang baik dan layak itu, kita kan di perkuliahan ini kalau belajar tuh sistemnya per kelompok gitu kan. Ya, benar-benar. Nah, menurut kalian nih, kita tuh sebenarnya perlu nggak sih ketua dalam kelompok, dan menurut kalian tuh plus dan minusnya apa ya? Kira-kira? Menurut gue sih butuh ya leader, maksudnya kayak nggak transparan langsung ngomong kayak ya udah lo aja yang jadi leader, itu mungkin nggak perlu. Cuma kayak kita tetap butuh leader yang kayak lo tolong kerjain ini ya, lo bagian ini, lo bagian ini. Itu kayak in other hands itu kayak itu lo leader karena lo menugaskan yang lain gitu. Minus mungkin kalau plusnya kayak lebih terarah aja kali ya, lebih terstruktur gitu apa yang harus kita kerjain, kan kita udah langsung tahu ya, karena kan nggak semua orang punya kesadaran atas apa tugas dia. Kalau minusnya mungkin balik lagi ke diri sendiri leadernya kali ya. Misalnya beda orang beda sifat ya, jadi kayak balik lagi ke orang yang jadi leader ini, dia emang bisa dia emang punya kesiapan nggak. Kan ada orang yang cuma bisa nyuruh doang, kayak lo ini gitu, Tapi dia nggak bisa apa-apa dia juga gitu. nggak bisa apa-apa gitu, nyuruh karena dia nggak bisa kayak gitu. Itu balik lagi ke orang-orangnya. Menurut gue Ya, tapi kan kadang ada juga ya, misalnya udah dibagiin kelompok tapi tuh nggak dikasih tahu sama yang ngasih tahu tugasnya nih, nggak disuruh buat dibagiin leadernya siapa, tapi tiba-tiba ada satu orang yang buat kayak gini nih, pasti kan semua anggotanya juga jadi ini orang apaan banget sih. Kadang kan suka ada yang kayak gitu, ya kan. Nah, terus gimana nih, kayak misalnya kita sebagai punya jiwa leader, ya kan, gimana cara nanggepin tuh orang tuh kayak
ih kok lu gini-gini banget sih, kenapa sih jadi kayak gini, kan lu bukan leadernya, secara kan nggak ada leader tuh di kelompok itu. Kalau menurut gue itu salah di anggotanya nggak sih, kayak kalau misalnya dia punya jiwa kepemimpinan, terus kayak dia juga bertanggung jawab dan dia pun ikut andil dalam tugas tersebut, menurut gue itu nggak ada yang salah, kecuali misalnya dia kayak nyuruh-nyuruh aja, terus kayak misalnya ngomel-ngomel, kok bagian lu belum selesai sih, padahal bagian dia juga belum dia selesain gitu. Kalau kayak gitu mungkin si anggotanya itu bisa kayak, apaan sih lo, so asik banget lo jadi leader, bisa kayak gitu kan. Ya, terlebih lagi kan secara Gen Z sekarang kan ya, pasti ya pola pikirnya pada kayak gitu semua, apaan sih kalau lu soal leader banget, kan lu bukan leadernya, kayak gitu kan kebanyakan ya. Nah, setahu gue itu. Oke, menurut gue dari pengalaman kalian yang bilang kayak ada orang yang bisa dibilang gak kerja lah atau emang ngebandel gitu. Kalian pernah gak sih punya pengalaman atau pernah ketemu orang kayak gitu? Terus gimana cara kalian ngatasinnya nih? Ya kalau dari gue ya, gue lebih, gue gimana ya, gue ke orangnya nih masih gue kasih tahu, cuman gue juga jadi lo pernah mencermin, gue dapet pernah orang kayak ini gitu? gue berpengalaman sendiri ya. Tapi ya gue bercermin juga, maksudnya kayak kalau gue bisa nyuruh orang tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain, ya gue egois. Benar. Gue egois, jadi kayak gue menempatkan diri gue juga, dan ya udah nih kita berkelompok, kita sama-sama loh. Nah kalau misal dia emang nggak mau diatur atau nggak bisa dikasih tahu, ya gue udah, lu masing-masing aja, maksudnya kalau lu emang nggak bisa kerja sama secara kelompok, ya udah lu sendiri aja. Jadi ya pada intinya paling gini ya, kalau di setiap kelompok itu ya kita harus terbuka pikirannya, jadi kita harus bisa menerima saran dan kritik dari teman-teman juga. Benar-benar. Iya. Lagi juga kan umur kita juga udah, maksudnya kita udah kuliah ya, maksudnya kayak kita bukan anak sekolah lagi. Kalau misalnya ada pemikiran kayak, ngapain sih lo, so asik banget lo nyuruh-nyuruh sosok jadi leader, itu kayak kita udah kuliah, ya udah, maksudnya kayak harusnya kita bersyukur nggak sih ada yang mau ngaturin kita, karena kan kebalik yang kayak gue bilang tadi, nggak semua orang sadar dengan apa tugas dia kan. Dan itu menurut gue suatu kayak lo harusnya bersyukur, kayak oh gue dikasih tahu nih gue harus ngerjain apa, kalau enggak lo buntu dong, kayak gue harus ngapain Iya, gitu. bener banget. Dan sebagai orang yang selalu ngerjain mepet deadline tuh kayak itu nggak enak kayak gitu, kecuali misalnya kita udah dibagi nih kayak lo ngerjain ini, lo ngerjain, misalnya udah mepet deadline pun kita udah tahu apa yang kita kerjain gitu. Nanti di hasil akhirnya kita tinggal satuin aja hasil dari masing-masing individu kayak Lebih gitu. terstruktur lah ya. Iya, lebih terstruktur. Iya, jadi ujung-ujungnya balik lagi ke kecerdasan emosional. Iya, berarti kelihatan banget nih ya kalau misalkan kepemimpinan dan kecerdasan emosional tuh satu sama lain terikat banget gitu lah ya. Itu penting Dan banget. kayak gimana tadi cara mengatasinya, dan bangsat closing di ini aja lah maksud. Gila. Gimana gue tadi gue udah padahal tadi gue udah tersusun anjing, tapi kayak sabar. Tadi gimana ya? Oke, jadi berarti kelihatan banget ya gimana sih kecerdasan emosional dan kepemimpinan itu saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita benar-benar butuh pemimpin yang layak, dan juga kita harus punya kecerdasan emosional yang bisa kita offering gitu dalam masyarakat. Tapi gue mau tanya, lo pada percaya nggak sih sama tes psikologi gitu? Tes psikotes lah atau apa yang semacamnya kayak ngasih tahu tentang kepribadian kita tuh apa? MBTI ya. Nah itu Kalau dia, salah satunya. MBTI, gue pribadi enggak sih. Oke, Kalau gue pribadi gue percaya itu ada, tapi tergantung. Sebenarnya tes MBTI itu nggak semata-mata lu cari search di Google dan lu nemuin apa website yang buat tes itu, enggak. MBTI itu gue pernah denger ada tentang ilmunya buat cara mempelajari MBTI. Itu bukunya ada itu, dan itu panjang banget. Kayak kita tuh bisa menganalisa sendiri kira-kira MBTI kita tuh apa. Dan kalau emang kita mau lihat MBTI kita tuh apa, sekiranya kita nggak menguasai ilmunya, kita bisa konsul ke orang yang lebih paham dalam ilmunya. Jadi nggak ke website sembarangan. Kan sekarang ada tuh website yang kita search di Google nih, tes MBTI keluar kan banyak. Tiba-tiba nih gue INTJ nih, ternyata itu nggak semudah itu cerna kita tuh MBTI-nya apa gitu. Mungkin itu kayak tahap paling awal kali ya, kayak misalnya keluar nih hasilnya NTJ kayak lo bilang tadi, itu kayak itu mungkin nggak seakurat itu, tapi ya seenggaknya pas keluar itu nggak MBTI
dengan zodiak itu hal yang berbeda. Iya. Karena MBTI itu lo dites ada pertanyaannya. Jadi kayak emang bener-bener ada pertanyaan yang kayak untuk lo pribadi, karena jawaban kita bisa beda-beda jawaban beda-beda. kita. Iya, Karena itu sesuai dengan individu kita aja menyikapi sesuatu yang menyikapi pertanyaan itu kayak gimana. Iya, kadang kan kalau misalnya lagi tes ya suka banyak tuh pertanyaannya. Kadang kan kalau misalnya kita tes ulang beda lagi jawabannya ya nggak sih? Benar-benar. Jadi Kalau tes MBTI, kalau menurut gue ya tes MBTI itu tahap paling awal kita untuk menyadari kita tuh kayak gini, karena kan banyak dari kita yang nggak sadar pribadi kita tuh kayak gimana sih. Banyak dari kita yang nggak kenal diri kita sendiri kayak gitu. ya jadi seenggaknya kita dengan tes kayak gitu kita punya gambaran Iya. diri kita sendiri Benar. walaupun nggak seakurat itu. Kalau mau lebih akurat ya Iya. pergi ke ahlinya Iya. kayak gitu. Oke, bagus banget untuk diskusi kita hari ini. Kayaknya kita sampai sini aja ya. Tadi udah kelihatan banget gimana tuh kecerdasan emosional dan kepemimpinan itu kita gambarin dan kita jabarin. Semoga makasih banget nih untuk Nadif, Neila, Zahra dan Mala untuk waktu dan pengalamannya yang udah di-share. Semoga diskusi kita hari ini bisa menginspirasi dan menambah pengetahuan lah buat teman-teman di sana. Oke, sekian dari kita. Dadah. Bye. Dah, yuk. Udah, tidur. Udah. Beresin, Dit. Ya.